Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Murni Ratnasari Alauddin Esos MSI. Saya merupakan dosen tetap Universitas 19 November Kolaka dengan home base program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengampu mata kuliah pengantar sosiologi di semester ganjil dan pada semester genap mengampu mata kuliah kependudukan. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah pengantar sosiologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Sebelum saya menyampaikan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah pengantar sosiologi. Mata kuliah pengantar sosiologi memberikan pengertian tentang dasar pembagian sosiologi secara mikro dan makro, pemahaman akan konsep-konsep dasar mengenai sosiologi serta kegunaan sosiologi dalam pembangunan dan institusi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan mempelajari bab demi bab, dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami pembentukan organisasi masyarakat dan dinamika di dalamnya termasuk integrasi dan konflik. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang landasan dan tujuan mempelajari sosiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami masyarakat dalam konteks kelompok sosial dan hubungannya dengan pembangunan dalam masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami struktur masyarakat dalam kehidupan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami masalah-masalah sosial dan menyusun solusi berdasarkan fakta sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami perilaku masyarakat sehingga mampu membangun komunikasi dengan masyarakat. Sesuai dengan RPS yang kami kembangkan, mahasiswa akan belajar melalui beberapa topik di kelas, namun tetap membuka forum diskusi di luar dari jam kuliah yang ditentukan. Adapun referensi yang saya gunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum sarjana administrasi publik, referensi pendukung seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh, di sini saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, ceramah interaktif untuk pengantar konsep-konsep utama. Yang kedua, diskusi kelompok dan studi kasus untuk penguatan analisis kritis. Yang ketiga, presentasi mahasiswa untuk melatih pemahaman dan komunikasi ide. Yang keempat, refleksi dan penugasan individu untuk membentuk sikap bijaksana terhadap realitas sosial. Itulah tadi metode pembelajaran saya, dan setelah ini saya akan menunjukkan cuplikan cara pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah pengantar sosiologi pada pokok pembahasan permasalahan sosial dalam masyarakat. Subpokok pembahasan mata kuliah tentang yang pertama, permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor penyebab masalah sosial. Yang ketiga, berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang keempat, bersikap bijaksana dalam mengatasi masalah sosial. Adapun sistem penilaian mata kuliah, yang pertama, partisipasi kehadiran 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 30%. Dengan indikator penilaian, yang pertama, kemampuan menjelaskan konsep-konsep masalah sosial secara tepat, ketajaman dalam menganalisis faktor penyebab dan dampak sosial, keaktifan dan argumentasi dalam diskusi serta presentasi, kritis dalam menyusun solusi dan pendekatan terhadap masalah sosial, konsistensi dalam menunjukkan sikap bijak, empati, dan peduli sosial. Demikian deskripsi mata kuliah pengantar sosiologi. Soalnya sih memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Ini dari kelas apa ya? dari kelas B, Bu, Kelas B, Bu. administrasi publik. Administrasi publik. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi sebelum memulai perkuliahan, saya ingin menanyakan apakah kalian sudah sarapan ataukah dengan dalam keadaan senang dan bahagia? Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya. Sebelum saya memulai
materi ini, saya mempersilakan teman-teman mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di Siakat. Baik, pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas salah satu tema yang paling penting dalam ilmu sosial, yaitu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, apakah masih ada yang mengingat materi di minggu lalu? Saya Bu, Ya, baik, silahkan Krika. tentang kelompok sosial dan bagaimana mendefinisikan ciri-cirinya Bu. Baik, apalagi? Oh, oke, cukup itu saja ya. Baik, terima kasih Krika. Jadi, karena kita sudah membahas tentang pembentukan kelompok, lalu kemudian ada mendefinisikan ciri-ciri kelompok. Dan minggu ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa terjadi dalam kelompok masyarakat tersebut. Salah satunya adalah masalah sosial. Nah, materi ini itu akan membantu kita untuk memahami berbagai tantangan-tantangan yang dapat dihadapi oleh masyarakat ketika mereka hidup bersama dan bagaimana caranya kita menyikapi masalah-masalah sosial ini. Oke, saya izin share screen. Oke. Apakah slide saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa? Bisa? Bisa Bu. Ya, baik. Bisa Bu. Oke. Ya, jadi dari pertemuan keempat ini, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian masalah sosial dalam masyarakat, lalu kemudian faktor-faktor penyebab dalam masalah sosialnya ini, memberikan contoh dan menunjukkan sikap bijaksana dalam menyikapi dan mengatasi masalah sosial. Dan materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ada beberapa permasalahan sosial dalam masyarakat, faktor penyebabnya, berbagai masalah sosial, dan bersikap bijaksana dalam mengatasi masalah sosial. Nah, sebelum saya membahas tentang lebih jauh tentang masalah sosial, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu masalah sosial. Nah, masalah sosial ini kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, menimbulkan dampak negatif bukan hanya pada individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat atau orang banyak. Nah, contohnya misalnya pengangguran, pengangguran massal di mana yang merasakan pengangguran ini bukan hanya individu yang menganggur, tetapi juga masyarakat. Misalnya seperti akan mengganggu stabilitas ekonomi keluarganya, lalu kemudian menurunkan daya beli di masyarakat. Lalu kemudian dari masalah sosial itu kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya kemudian masalah sosial ini bisa terjadi? Nah, salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana ada kemiskinan, pengangguran, lalu kemudian kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor politik, adanya korupsi, kesenjangan kekuasaan, ketidakadilan hukum. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana ada urbanisasi yang tidak dapat dikendalikan, kerusakan lingkungan seperti banjir, lalu kemudian ketidakadilan hukum. Dan yang terakhir adalah faktor budaya, di mana pergeseran nilai budaya, konsumerisme dan konflik antar nilai. Dan di sini sebelum saya lanjut, teman-teman tahu apakah ada masalah sosial yang terjadi di sekitar kalian? Apakah
kemiskinan, apakah pengangguran? Adakah teman-teman? Kerika, mungkin ada masalah sosial yang ada di sekitarnya. Ada mungkin Bu yang menganggur Oh, yang menganggur, oke. karena Karena apa? karena kurangnya apa namanya Bu, potensi dalam mencari kerja Bu. Oh, oke. Betul sekali, Krika. Baik, terima kasih, Krika. Nah, dari masalah-masalah sosial ini tentu seperti yang dikatakan oleh Krika, ada yang menganggur dan penganggur ini pasti akan berdampak bukan hanya ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi akan berdampak pada bagaimana daya beli mereka di masyarakat menurun karena ya orang mau beli pakai apa kalau tidak ada uangnya. Nah, masalah sosial ini adalah ada kategori masalah-masalah sosial. Kemiskinan seperti di ekonomi, ada kemiskinan, pengangguran, menurunkan daya beli dan kualitas hidup. Yang kedua adalah sosial budaya, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang, lalu kemudian di politik ada diskriminasi, ketidakadilan hukum, dan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan yang terakhir adalah lingkungan, di mana perusakan oleh masyarakat seperti membuang sampah sembarangan itu akan menimbulkan banjir. Nah, dari masalah-masalah sosial ini akan menimbulkan dampak ya, dampak langsung dan juga dampak jangka panjangnya. Nah, dampak langsungnya ini adalah ketidakstabilan sosial. Jadi akan ada yang disebut dengan masyarakat yang kaya sekali, kemudian ada masyarakat yang miskin sekali, dan kemudian akan ada kecemburuan-kecemburuan sosial. Kemudian yang ada bisa juga meningkatkan kriminalitas di mana orang-orang akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial. Nah, selain itu, dampak jangka panjangnya adalah mengakibatkan pembangunan itu dalam tahap stagnan. Jadi pembangunan itu akan terhambat dan ketika pembangunan terhambat itu akan berdampak pada masyarakat juga. Yang kedua adalah radikalisasi di dalam masyarakat, banyaknya premanisme, dan yang terakhir adalah polarisasi dan disintegrasi sosial. Nah, dalam mengatasi masalah sosial ini, kita akan bertanya bagaimana sih caranya kita akan bersikap bijaksana sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran sosial, di mana masyarakat akan berusaha untuk eh, sadar bahwa masalah ini tuh bukan hanya jadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga kita bisa melakukan kontrol sosial, kita bisa mengingatkan diri sendiri, keluarga, untuk tetap berempati kepada masalah-masalah sosial yang terjadi. Yang kedua adalah menguatkan solidaritas sosial dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong, komunitas peduli sosial. Dan yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial. Dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan publik yang pro rakyat dengan berpartisipasi dalam musyawarah dan pengawasan. Baik, eh, sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, adakah yang ingin bertanya tentang materi yang sudah saya jelaskan ini? Silahkan. Saya Bu, Ya, baik. Silahkan Astira. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astira Anggraini, kelas B Administrasi Publik. Sebelumnya izin bertanya Ibu, kan tadi dalam materi yang Ibu jelaskan, ketika dalam bersikap bijaksana untuk mengatasi masalah sosial, salah satunya adalah dengan mendukung kebijakan publik yang pro rakyat. Dan di sini langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan Bu untuk hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Astira.
Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa ikut berpartisipasi? Nah, mungkin kalau saya ya lebih ke Anda harus melibatkan diri dalam forum-forum musyawarah publik seperti musrenbang, desa atau kelurahan, atau rembuk warga, atau diskusi kebijakan yang digelar oleh pemerintah. Jadi, setidaknya ketika Anda hadir, Anda bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi Anda, tapi jangan datang dengan aspirasi kosong, tapi dengan berbasis bukti. Anda bawa buktinya bahwa, oh di tempat saya itu seperti ini, Pak. PKH-nya nggak jalan, atau kemudian akhirnya bantuannya hanya pilih-pilih orang. Lalu kemudian bisa juga melalui pengawasan sosial atau sosial yang kalau di sosiologi itu namanya sosial kontrol ya. Sosial kontrol ini kita bisa memantau pelaksanaan program bantuan, apakah tepat sasaran, apakah sudah transparan, apakah tidak disalahgunakan. Nah, kemudian kita juga bisa mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat. Melalui apa? Melalui media sosial, melalui forum warga. Tetapi ingat, tetap pada rambu-rambu yang eh, tidak Anda tidak melewati rambu-rambu itu. Jadi tetap harus dalam memberi aspirasi, menyampaikan aspirasi, tetapi masih menggunakan norma-norma dan etika. Mungkin itu saja sih. Setidaknya Anda punya pandangan dulu bahwa saya sebagai seorang mahasiswa itu tidak hanya sebagai mahasiswa administrasi publik saja, tetapi setidaknya saya punya peran bahwa membantu dalam mendorong kebijakan publik yang pro rakyat. Baik, bagaimana Astira? Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Oke. Paham, Bu. Ya, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya akan memberikan tugas individu. Nah, tugas individu ini saya ingin kalian akan menuliskan esai yang berjudul Analisis Permasalahan Sosial di Sekitar Kita, Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Bijaknya. Nah, tugas ini yang akan kalian lakukan itu adalah pertama mengidentifikasi salah satu bentuk masalah sosial. Jadi, pilih masalah sosial yang sering kalian lihat dan paling banyak di sekitar kalian. Pengangguran kah, kemiskinan kah, masalah lingkungan kah. Lalu kemudian kalian akan menganalisis penyebab terjadinya masalah sosial tersebut dari perspektif sosiologis. Lalu kalian akan menyusun solusi atau alternatif pendekatan yang seperti yang tadi saya bilang dengan sikap bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, laporan ini akan kalian tulis dalam 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian nanti pembahasan, lalu kemudian berikan solusi, dan terakhir adalah penutup berupa sarannya. Kalian akan tulis dalam format esai sebanyak 3 sampai 5 halaman, diketik rapi, lalu kemudian font Times New Roman, spasi 1,5 dengan margin 433 cm. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tugas individu ini, teman-teman? Apakah sudah bisa dilaksanakan? Jadi ini seperti saya berikan catatan penting di sini, tidak boleh. Anda boleh pakai ChatGPT, tapi bukan untuk menyusun semuanya. Jadi hanya untuk menentukan poin-poin penting apa yang bisa Anda tulis. Karena sekarang akademisi itu kalau tidak pakai AI itu bisa jadi kita akan ketertinggal. Jadi saya ingin dalam proses perkuliahan kita Anda bisa eh, apa ya? Bisa menggunakan akal pikiran Anda, tetapi juga Anda tidak boleh mengesampingkan bahwa ada teknologi yang bisa Anda pakai. Jadi
mahasiswa itu tidak boleh menyalin atau plagiarisme dari internet atau karya orang lain, kecuali kalau misalnya yang pakai ChatGPT silahkan, tetapi cukup untuk poin-poinnya saja. Lalu kemudian gunakan sumber data yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu penulisannya ini akan menyertakan pendekatan empatetik dan nilai-nilai sosial akan menjadi nilai tambah. Jadi ketika kalian memberikan argumen eh, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, tapi kemudian Anda tidak memberikan argumen yang empatik, tidak memberikan bahwa masyarakat kalian tidak memberikan pandangan dari masyarakatnya, dari bagaimana memposisikan diri Anda sebagai masyarakatnya, ya itu akan tetap jadi tugas yang baik, tetapi akan jadi lebih baik kalau kalian memposisikannya sebagai orang yang merasakan hal itu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan menutup kuliah ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan sosial kita, karena masalah sosial ini kan bukan hanya beban pemerintah ya, tapi eh, menjadi tanggung jawab moral kita sebagai warga negara dan makhluk sosial. Jadi mari kita menjadi pribadi yang peduli, kritis, dan solutif. Baik, em, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kuliah ini berakhir? Cukup? Baik, akhir kata saya Murni Ratnasari Alaudin mengucapkan terima kasih sudah hadir di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Oke, sehat-sehat ya.